Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirpa Febrianti dengan NIM 123700337. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian konsep penguatan instrumentasi berbasis operasional amplifier menggunakan LTSpice. Nah, kita di sini tuh akan membahas beberapa rangkaian filter. Pertama, di sini kita akan membahas rangkaian HVF pasif. Nah, di sini tuh ada dua rangkaian pasif yang membedakan di sini. Yang satu rangkaian dengan satu HVF pasif dan yang kedua rangkaian dengan 3 HVF pasif. Nah, HVF pasif itu sendiri adalah high pass filter yang akan meloloskan sinyal di atas batas ambang bawah. Jadi, apabila kurang dari batas ambang bawah, sinyal akan diblok. Jika lebih dari frekuensi batas ambang bawahnya, maka sinyal akan diteruskan. Nah, di sini kita menggunakan sinyal dengan sinusoidal. Dan di sini DC offsetnya 0, amplitudenya 5, frekuensinya 0,01 Hz. Untuk yang rangkaian kedua juga sama. Di sini C1 atau kapasitornya itu 1 M. Di sini R1 dengan resistensi 30 k ohm. Dan transnya itu sekitar 10.000 ms. Baik, kita langsung saja running. Sebelum itu kita akan menghitung batas dari nilai frekuensi HVF atau batas ambang bawahnya. Nah, hitungan ini didapatkan dari rumus 1 dibagi 2 dikali 3 per 3,14 dikali R-nya dikali C-nya, dan hasilnya adalah 0,005305 atau 0,005. Nah, sebelum di sini kita menggunakan 0,1 Hz. Jadi sinyal itu bakal lolos. Artinya, jadi kita buktikan saja. Kita running. Sebelumnya kita ke bawah yang dulu. Nah, kita cek inputnya. Nah, terlihat bahwa hasilnya adalah sesuai dengan apa yang diprediksi. Jadi sinyalnya ini lolos, yang artinya sinyal input akan diloloskan oleh high pass filter ini, dan dikarenakan inputnya lebih besar dari nilai frekuensi ambang batas bawah. Dan yang kedua, kita cek, kita tambahin output. Ini kita cek outputnya untuk rangkaian pertama. Nah, terlihat bahwa sinyalnya itu lolos, namun di sini ada penurunan yang cukup signifikan dari hasilnya 5 volt menjadi di bawah 4,5 volt. Kita cek di rangkaian keduanya, upload line, dan ditambah. Nah, ini juga berlaku, atau ini juga sama, bahwa sinyalnya itu tidak diblok atau lolos, tapi masih ada penurunan dari grafik atau amplitudenya. Jadi asalnya 5 volt menjadi di bawah 4,5 volt dan sekarang ada di 1,2 volt. Nah, untuk memahami lebih jelas, kita mengganti frekuensinya menjadi 0,001. Kita tambahin 0-nya 1. Oke, yang di sebelahnya juga kita tambahin 0-nya 1. Oke. Terus di sini kita menjadi 10.000 k ohm. Kita pakai 10.000 saja. Nah, setelah ini kita running. Kita ke atasin biar tidak. Nah, kita cek sinyal inputnya. Nah, terlihat sinyal inputnya itu sama, yaitu di 5 volt. Kita ke sinyal output rangkaian pertama. Nah, terlihat ini menurun drastis. Jadi dari 5 volt kita coba kembalikan jadi jadi 5 volt. Kita aktifkan. Nah, ini bisa terlihat ini turun drastis. Jadi hasilnya 5 volt, amplitudenya ini sekarang malah di bawah 1 volt. Tapi masih terlihat seperti lolos. Kita add plan to plan untuk mengecek rangkaian yang terdiri dari 3 HVF. Kita geser nih. Nah, bisa terlihat di sini bahwa grafiknya dan nilai amplitudenya itu semakin turun dan sangat turun dari yang seharusnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa grafik ini atau rangkaian di 3 HVF pasif ini sudah terblok. Nah, bahwa kita simpulkan bahwa HVF pasif ini bekerja ketika input dengan frekuensinya kurang dari frekuensi
ambang batas bawah yang sudah dihitung, maka sinyalnya akan diblok, yang seperti pada grafik ini. Rangkaian selanjutnya adalah rangkaian LVE pasif. Nah, sama seperti HDF pasif, di sini ada dua rangkaian, yaitu satu rangkaian dengan satu LVF dan rangkaian kedua dengan 3 LVF-nya. Nah, LVF itu sendiri diartikan sebagai low high filter. Nah, rangkaian ini itu kebalikan dari HVF filter. Jadi yang di bawah frekuensi ambang atas akan diblokkan dan yang di atas frekuensi ambang atas akan diblok. Nah, di sini frekuensi LVF atau batas ambang atasnya itu dicari dengan rumus yang sama seperti mencari pada HVF, dan didapatkan hasilnya 30,04447 Hz atau 30 Hz. Nah, kita langsung saja di sini kita ganti dulu. Nah, sama saja untuk komponennya. Di sini ada sinyal dengan DC offset 0, amplitude 5 dan frekuensinya 20. Yang di sebelahnya juga untuk sudah terlihat. Nah, R1 dan C1 nya itu 3,5 M, R1 nya itu 1 ohm. Kita coba running. Kita perkecil dulu komponennya. Nah, kita cek di sini. Nah, sedang proses. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah. Ini adalah hasil grafik dari input di running dengan frekuensi 20 Hz. Nah, dapat terlihat bahwa sinyal itu lolos. Jadi nah, kita ke outputnya, kita add blend. Sini kita langsung ke output. Nah, dapat terlihat bahwa sinyalnya itu lolos, walaupun di sini ada penurunan yang cukup signifikan, tapi tidak mengurangi sinyalnya tersebut. Nah, kita tambahkan lagi add to blend sinyal output untuk yang rangkaian kedua. Nah, dapat terlihat di sini nilainya itu jauh lebih menurun lagi. Jadi seharusnya sinyalnya itu lolos, tapi karena dengan frekuensi 20 Hz, hal ini dikarenakan karena adanya resistor. Jadi untuk RPM itu lebih efektif menggunakan satu rangkaian saja. Jadi LVM pasif yang rangkaian pertama itu lebih efektif daripada LVF pasif di rangkaian kedua. Jadi daripada RPM tegangan dan amplitudenya akan jatuh bebas menurun drastis dari yang seharusnya jika menggunakan LVF pasif yang rangkaian kedua dengan 3 LVF. Di sini kita akan menggunakan atau mencoba variasi baru dengan mengganti frekuensinya menjadi 10 Hz. Jadi kita coba running. Nah, kita pakai kecil dulu. Nah, di sini kita coba cek di inputnya. Nah, dapat terlihat ini sedang proses. Jadi kita tunggu dulu untuk beberapa saat. Dapat terlihat ini adalah hasil dari grafik LVE pasif dengan frekuensi 10 Hz. Jadi karena nilainya ini sangat kecil, jadi sinyal ini tuh akan lolos. Kita add to play. Nah, kita ke outputnya. Nah, dapat terlihat bahwa sinyalnya itu lolos. Walaupun masih terlihat ada tanda-tanda penurunan. Kita add to play lagi. Nah, ini untuk grafik ketiga, atau di sini amplitudenya menurun, jadi grafik ini sedikit menurun. Untuk video untuk contoh kedua, sini kita mengganti frekuensinya menjadi 100 Hz untuk membuktikan bahwa rangkaian ini tetap bisa digunakan atau tetap terblok atau lewat sinyalnya. Kita running.
Jadi kita akan uji. Nah, ini sinyal inputnya. Nah, terlihat bahwa sangat kecil, sangat besar. Coba kita hilangkan 1 nolnya biar tidak terlalu kecil. Ya, jadi terlihat sinyal inputnya. Nah, sangat kecil. Kita akan ini inputnya. Lihat. Kita cek di variasi atau di rangkaian yang ketiganya. Nah, kita lihat ini lebih bagus atau lebih ini sinyal itu harusnya sinyal itu akan diblok, tapi dapat terlihat bahwa cara ngeblok itu lebih baik. Bloknya sinyal itu sudah sesuai dengan teori. Demikian untuk rangkaian filter low atau pass filter. Baik, ke rangkaian ketiga yaitu penguat instrumentasi secara lengkap. Nah, di sini sudah ada rangkaiannya yang sudah tersusun sesuai dengan apa yang ada dijelaskan. Nah, di sini tuh ada input elektronika 1, ada input elektronika 2 yang terhubung ke penguatan non inverting dan penguatan non inverting. Terus dihubungkan ke subtraktor, ke HVF aktif. Terus di sini juga ada non inverting juga. Di sini ada LVF aktif dengan 1 LVF dan terakhir di level shifter. Nah, kita langsung saja running. Kita atur dulu untuk mendapat yang lebih bagus. Nah, pertama kita cek input dan dari sinyal elektroda dulu. Nah, terlihat di sini adalah ground atau sinyal yang dihasilkan dari input elektroda 1. Terus kita to plan dan di sini input elektronika 2. Nah, di sini adalah input elektronika 2 di sini yang menghasilkan 2 volt, sedangkan di input elektronika 1 menghasilkan 1 volt. Kita cek dari sinyal outputnya. Nah, ini adalah sinyal output dari inputan elektroda 1, dan kita tambah lagi. Ini adalah sinyal elektroda 2 atau output dari sinyal elektronika 2 yang dikuatkan, pengeluaran ini dikuatkan sebanyak 10 kali. Kita hapus. Di sini kita melihat apa yang dikeluarkan oleh subtraktor. Nah, ini adalah sinyal yang dihasilkan oleh subtraktor. Nah, terus kita cek untuk pengeluaran dari HVF aktifnya. Nah, ini adalah pengeluaran dari sinyal HVF aktifnya. Jadi sinyalnya itu turun, tapi tidak terlalu besar. Kita perkuat oleh non inverting sebanyak 10 kali. Atau plan di sini kita perkuat. Nah, ini sudah diperkuat oleh non inverting sebesar 10 kali. Dan ini juga sudah sesuai dengan teori yang sudah diajarkan. Kita hapus semua. Nah, di sini kita langsung mencek untuk pengeluaran dari LVF aktifnya. Nah, di sini kita cek.
adalah yang dikeluarkan oleh LVF. Aktif di sini ada sekitar 88. Dari sini terjadi penurunan, tapi tidak terlalu besar, dikarenakan penurunan ini dikarenakan oleh tegangan jatuh pada resistor. Kita add to plan, dan di sini diperkuat lagi oleh non-inverting dari LVF, dan kita cek untuk pengeluaran terakhir atau plan. Nah, ini adalah yang terjadi pada level shifter. Kita hapus delta plan, delta. Oke, kita cek. Nah, ini adalah tegangan input dan output pada level shifter. Jadi level shifter ini tugasnya untuk memindahkan positif dan negatif menjadi ke positif semua. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.